selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, ada di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, siaran tunda, kaset dan DVD, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, dengan kita akan mengawali pujian dari nyanyian tambahan 82, Kesetiaan Tuhan. Dan saya undang sidang jemaat kaum muda untuk bangkit berdiri. Bila ku merenungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Dari atas kembali, doa pembukaan dengan hormat saya kepada Bapak Gembala. Aku mengucapkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku. Tak pernah sehari pun jua kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu.
sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya. Akan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau mengangkat hidupku, Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya. Akan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua karena kesetiaan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami masih mendapatkan panjang umur, kesehatan teristimewa, kami bisa beribadah melayani Tuhan pada saat ini, dimanapun kami berada, di sini di WR4 Surabaya, di Medan Tuhan. Oh, semua karena kasih karunia kesetiaan-Mu atas hidup kami, sehingga sungguh-sungguh dalam ibadah kami menemukan pribadi-Mu, kami menemukan segala-galanya di dalam Tuhan sampai kehidupan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami. Ampuni dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2BC Medan, diurapi oleh Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih saudara-saudara masih dalam perjalanan menembusi halangan rintangan apapun juga. Tuhan berikan kemenangan, bisa sampai di tempat ini dengan selamat, di WR4 Surabaya di Medan dengan selamat, semua nama-Mu dipermuliakan. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Oh Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami, gedung yang dipakai kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu. Oh, saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, tidak lupa kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengawali pujian kita dari lagu Nyanyian Rohani 44, Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Dari atas kembali dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kau sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani 211, Puji-puji Yesus. Puji-puji Yesus, puji-puji Yesus, puji Yesus, puji Dia, haleluya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang menguatkan kita, haleluya. Yesuslah kekuatan, Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, biar gunung-gunung beranjak. Gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit terus, kuasanya membangkitkan kita selama. Puji-puji Yesus. Puji Yesus, puji Yesus, puji Yesus, puji Dia, haleluya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita, haleluya. Yesuslah kekuatan, Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak, biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita. Biar gunung-gunung beranjak, biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Puji Tuhan. Walaupun gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kegoncangan, krisis apapun di dunia ini, biarlah kita tetap mengucap syukur, memuji Tuhan, dan berdoa menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kasih setianya kepada kita, melindungi kita, memelihara kita,
menyelesaikan semua masalah hidup kita sampai membuat semua indah dan berhasil pada waktunya. Kita akan menyanyikan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 19, Walau 1000 lebah. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, tapi Yesus sertaku. Dari atas kembali. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di tanganku, takkan ku goyah, tapi Yesus sertaku. Walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, tapi Yesus sertaku. Puji Tuhan, kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah saudara-saudari alami, biarlah bisa dipersaksikan di depan, bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang mendengarkan, bisa menguatkan satu dengan yang lainnya, tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu pujian dari Psalm 82, Menjelang Datang Hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, yang pasti segera digenapkan, terjadi suatu kegerakan, setiap sudah diungkapkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan agam yang menyimpahnya, sebab sudah dekat waktunya kenalan. Ayat yang kedua, menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman
semakin jelas dibukakan agama. Ayat yang ketiga, menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus yang mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya yang diucapkan, bahkan yang menyimpannya sabda dekat waktunya kenangan hari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Yesus Sungguh Berarti, nyanyian tambahan sepanjang jalan kehidupan ini. Dan pada waktunya saya undang vokal grup untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Suka duka silih berganti, janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Tuhan selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Firman-Nya aku mengenalmu dan ku tahu namamu, dan Engkau akan menerima kasih karuniaku. Kemurahan-Ku cukuplah menyertai hidupku. Aku akan memberikan ketentraman padamu.
bersemayam di surga. Aku pun berdiam di dalam setiap hati yang hancur. Aku selalu pegang tanganmu dan membimbing hidupku. Setiap saat ku limpahkan kasih karuniamu. Kasih karunia Tuhan selalu membimbingku. Kasih karunia Tuhan menopang daku selalu. Bila kau dalam derita, berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Kasih karunia Tuhan selalu membimbingku. Kasih karunia Tuhan menopang daku selalu. Bila kau dalam derita, berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Bila kau dalam derita, Berserahlah padanya. Kasih karunia Tuhan selalu besertamu. Puji Tuhan, biarlah kita gereja Tuhan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan banyak mendengarkan firman nubuat, firman pengajarnya benar, dan kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, dan biarlah kita bisa hidup dalam kasih karunia-Nya. Dengan kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian tambahan 41, Kasih Karunia. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam tangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu.
yakin pasti akan janjimu, ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerahmu, dalam bimbinganmu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupmu. Dari atas kembali, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidup. Kita mengatakan, ku hidup sekarang. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengalaman, pengakuan kami bersama. Setiap detak jantung kami bergantung pada kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami dan lain-lain, tapi karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap detak jantung, setiap langkah hidup, biarlah Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya langkah perjalanan hidup kami menuju perjalanan hidup masa depan yang berhasil indah. Bahkan langkah-langkah mujizat pembaruan hidup, penyucian Tuhan, sampai kesempurnaan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Itu sebabnya kami sangat butuh firman-Mu Tuhan, karena kami banyak kekurangan kelemahan. Secara rohani, dosa-dosa dan lain-lain. Secara jasmani, kesulitan, kemustahilan mendera hidup kami mulai masa muda kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat butuh firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua baik yang ada di sini
yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, di Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan juga Tuhan, juga di dalam negeri, luar negeri semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, menolong kami, menghapus air mata, membahagiakan kami Tuhan. Engkau sanggup mengadakan mujizat di tengah kami. Dan kami tidak akan ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan masa depan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, semua Tuhan. Bahkan menyerahkan setiap denyut nadi kami hanya dalam tangan-Mu. Tuhan peluk kami, Tuhan beri jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita berada masih pada ayat 54 sampai 59. Judulnya menilai zaman. 54 sampai 59. Menilai zaman. Kita baca 54, 55. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi ini banyak orang. Ini menunjuk banyak kehidupan Kristen. Bahkan hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang hanya mengutamakan tanda-tanda atau perkara-perkara jasmani, duniawi. Perkara-perkara jasmani, duniawi. Sehingga tidak mengenal tanda-tanda rohani, mengabaikan tanda rohani. Banyak kehidupan Kristen yang hanya tahu, ya, yang hanya mengutamakan tanda-tanda perkara-perkara jasmani, duniawi. Sehingga tidak mengenal, bahkan mengabaikan tanda-tanda rohani. Ya, tidak mengetahui tentang akhir zaman. Nah, mengabaikan tanda rohani sama dengan tidak mengetahui tentang akhir zaman, yaitu terutama tentang kedatangan Yesus kedua kali, tidak pernah dipikir. Ya, merasa 1000 tahun hidup di dunia ini. Nah, ya, tidak memikirkan perkara, terutama perkara rohani tentang akhir zaman, terutama tentang kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sehingga ketinggalan. Waktu Yesus datang ketinggalan di dalam dunia ini dan binasa bersama dunia. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali di awan permai. Semua sia-sia, semua hancur sampai binasa selamat. Nah, ini banyak terjadi. Sudah diterangkan 54 awan, mau hujan, tahu. Ya, untuk kepentingan jasmani. Ya, nah, itu yang jasmani tahu. Angin selatan datang, wah ini musim panas, musim buah. Nah, pertumbuhan tanaman baik. Nah, yang berguna bagi jasmani saja, yang pinter, hebat, boleh. Tapi sayang yang rohani dia tidak tahu. Mengabaikan, nah ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Oh, kalau ketinggalan saat Yesus datang semua sia-sia.
yang kaya, yang hebat, sia-sia, hancur, binasa. Apalagi yang tidak kaya, tidak hebat, waduh, tambah double. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ini banyak terjadi. Jadi mengabaikan pertahu yang jasmani, tapi mengabaikan yang rohani. Ya, prakteknya di ayat 56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya, ini prakteknya yang pertama yaitu menjadi orang munafik. Nah ini kalau hamba Tuhan hanya tahu yang jasmani, hanya mengejar yang jasmani, pelayan Tuhan. Ya, tapi yang rohani diabaikan. Nah, ini menjadi orang munafik. Nah, menjadi orang munafik. Ya, jadi menjadi orang munafik pura-pura seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, menjadi orang munafik pura-pura seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Matius pasal yang ke-15. Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Nah, mari kaum muda ya, boleh perkara jasmani sekolah dan lain silakan, pinter wah doakan. Tapi jangan sampai mengabaikan yang rohani itu. Seringkali mengabaikan tanda-tanda rohani, terutama tentang kedatangan Yesus kedua kali enggak pernah mikir kita. Nah, ini bahaya, enggak pernah siap. Kalau Tuhan datang ketinggalan, wah betul-betul kiamat binasa semua, sia-sia semua, binasa semua. Ya, tinggal penyesalan tapi sudah penyesalan yang tidak ada arti lagi, tidak bisa tertolong lagi. Nah, ayo Tuhan tolong. Ini prakteknya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hanya jasmani terus tidak ada yang rohani, menjadi munafik. Seperti orang Farisi. Matius pasal 15 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tapi jawab Yesus pada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata pada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini prakteknya menjadi orang munafik pura-pura. Seperti orang Farisi ahli Taurat, maka ibadahnya juga munafik. Nah, ini yang bahaya, ibadah pelayanannya juga munafik pura-pura, sia-sia. Nah, sebab hanya secara lahiriah, tidak sampai ke dalam hati. Nah, saya ulangi. Jadi ini orang munafik itu seperti orang Farisi, Saduki, ibadah pelayanannya juga munafik pura-pura. Hanya secara jasmani saja. Ya, ini ibadah pelayanannya. Nah, sebab hanya secara lahiriah, tidak sampai ke dalam hati. Ya, sebab hanya mengutamakan perkara lahiriah. Ya, perkara lahiriah, perkara jasmani, dan tidak mengutamakan tadi firman pengajaran yang benar. Nah, perintah Allah diabaikan. Perintah Allah itu firman pengajaran yang benar. Ada penginjilan sudah, kita percaya Yesus, bertobat penginjilan, tapi lanjutkan dengan pengajaran. Untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Yesus. Tapi tidak mau, terlalu lama, terlalu keras kalau pengajaran. Nah ini ibadah munafik. Tidak sampai dalam hati, hanya di luar, tidak sampai dalam hati. Hanya mengutamakan perkara luar, perkara jasmani, dan mengabaikan, tidak mengutamakan firman pengajaran yang benar. Tidak mengutamakan perintah Tuhan, firman pengajaran benar, pedang firman, tidak ada. Akibatnya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5.
Ini akibatnya. Kalau di dalam gereja Tuhan, dalam ibadah itu tidak ada pedang, tidak ada firman pengajaran, tidak ada firman yang keras, pedang, akibatnya bahaya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak pada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi. Ulangi, saya hitung sekalian, terus dari atas. Ya, manusia akan mencintai diri sendiri 1, menjadi hamba uang 2, mereka membual 3, menyombongkan diri 4, mereka menjadi pemfitnah 5, mereka berontak pada orang tua 6. Nah, ini hati-hati. Berontak pada orang tua 6. Tidak tahu berterima kasih 7. Tidak memperdulikan agama 8. Tidak tahu mengasihi 9. Tidak mau berdamai 10. Suka menjelekkan orang 11. Tidak dapat mengekang diri 12. Garang 13. Tidak suka yang baik 14. Suka mengkhianat 15. Tidak berpikir panjang 16. Berlagak tahu 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat. Hawa nafsunya apa, keinginannya apa itu, sekalipun bertentangan dengan perintah Tuhan. Tidak taat. Seperti Adam Hawa. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali ini. Akhirnya yang satu yang tidak boleh dimakan karena hawa nafsunya. Hawa jadi hawa nafsu. Ya itu. Hawa nafsunya itu. Karena keinginannya ambil. Keinginan yang tidak bisa dikontrol itu hawa nafsu. Melawan perintah Tuhan. Tidak taat. 18. Secara lahiriah loh ini, bukan orang di luar Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ibadahnya secara lahir, tidak sampai dalam hati. Ibadahnya hanya mementingkan perkara jasmani. Tidak ada perkara rohani, tidak ada pedang firman. Nah itu. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Jadi kekuatan ibadah bukan uang, bukan orang. Kekuatan ibadah itu Tuhan, firman. Firman pengajaran, pedang firman. Nah ini tidak mau mereka. Ditolak. Nah, akhirnya tetap sukar berubah, tidak bisa berubah. Jadi akibat pertama, sehingga ibadah pelayanannya tidak beribadah melayani, tetapi menolak kuasa ibadah. Itulah pedang firman, firman pengajaran benar, sehingga tidak mengalami penyucian dan pembaharuan hidup. Sehingga tidak mengalami penyucian dan pembaharuan hidup. Keubahan hidup. Tidak mengalami penyucian. Pedang itu tajam bermata dua. Potong dosa, lalu pembaharuan. Yang lama dipotong, dosa, tajam kedua dibaharui. Dipotong, dibaharui. Dipotong, dibaharui. Nah begitu. Tapi kalau tidak mau pedang, tidak bisa disucikan, tidak bisa dibaharui. Makanya saat-saat mendengar firman diganggu. Nah itu. Kalau ada pedang, setan begitu. Pendetanya diganggu dulu. Tidak usahlah pedang, tidak usah firman pengajaran biar jemaat tidak bosan, nggak terlalu lama, terlalu ini. Atau pendetanya tetap pedang, jemaatnya diganggu. Waktu dengar firman diganggu. Sebelah ini begini, ganggu. Supaya tidak disucikan, tidak diubahkan. Jadi ibadahnya hanya secara lahiriah, tidak sampai dalam hati. Yang bisa menyentuh hati itu pedang firman. Ya, nah itu. Jadi tidak mengalami penyucian pembaruan, sehingga tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Sehingga tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. 18, 6, 6 sama dengan dicap 666 menjadi sama dengan antikris, menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan waktu Yesus datang kedua kali, ketinggalan dan dibinasakan waktu Yesus datang kedua kali. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi kemunafikan ini sampai pada ibadah munafik, tidak sampai dalam hati, hanya di luar. Hanya mementingkan perkara luar. Maaf ya, cari ibadah, cari berkat, cari jangan-jangan banyak
itunya laki-lakinya, banyak perempuan, wah banyak ini. Hanya itu yang dicari, bukan firman. Nah ini bahaya. Maka itu akan beribadah tapi jadi antikris, bukan jadi seperti Yesus, jadi antikris, sama dengan antikris yang akan dibinasakan selamanya. Nah, Tuhan tolong kita. Itu akibat pertama kalau munafik dalam ibadah. Orangnya munafik, ibadah pelayanannya munafik. Tidak sampai dalam hati, hanya di luar. Nah, buktinya menolak pedang firman. Yang bisa menjamah manusia, hati kita hanya pedang firman. Kalau manusia menjamah emosi. Oh begini ya, oh kamu cantik ya, wah senang. Kamu ini hanya emosi. Tapi yang bisa menembus sampai hati ya pedang. Atau wah kamu kok laki-laki ini, kok jelek amat sih kamu. Wah sakit hati. Nah, itu emosi. Nah, tapi kalau pedang firman sampai ke dalaman hati. Itu ya, semoga kita mengerti. Kalau dipuji, kamu cantik, keluar bintang apa, keluar hati 2, senang. Ya itu, ya, mulutnya tidak tertutup. Nah, begitu. Nah itu ya, semoga kita, itu hanya emosi. Tapi kalau pedang firman ini menusuk sampai kedalaman hati, sampai ginjal. Perasaan terdalam, sampai ginjal. Mengerti? Nah ini yang ditolak, jadi tidak pernah suci, tidak pernah dibarui. Sehingga tetap manusia daging, darah daging. Dengan 18 sifat tabiat daging. 6, antikris, binasa. B, apa akibatnya lagi? Kalau munafik ibadah tidak mau pedang firman, tidak pernah puas. Tidak mengalami kepuasan sejati. Ini tanpa Roh Kudus, tanpa urapan Roh Kudus. Tidak mengalami kepuasan sejati. Sama dengan tanpa urapan Roh Kudus. Lo kok tahu om? Ya, ibadah tapi tidak puas sejati, kepuasan surga. Ya, tidak mengalami kepuasan surga, kepuasan sejati sama dengan tanpa urapan roh. Kok tahu? Sehingga mengejar kepuasan-kepuasan di dunia. Mengejar kepuasan-kepuasan semu di dunia. Nah ini, jadi pulang ibadah mengejar kepuasan-kepuasan semu di dunia. Bisa ke diskotik, bisa kemana, macam-macam. Bisa merokok, mabuk, bisa macam-macam. Atau kepuasan dunia dimasukkan di dalam rumah Tuhan. Dimasukkan dalam ibadah. Kepuasan dunia dimasukkan dalam ibadah. Wah jingkrak-jingkrak ini, wah semua. Hanya itu. Nah, sampai atau sehingga jatuh dalam dosa pasti. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Itulah dosa makan minum, kawin mengawinkan tadi. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba saja. Orang mencari kepuasan. Sampai kawin mengawinkan percabulan. Hati-hati ya. Masa pacaran, masa tunangan, masa perkenalan. Sekarang masa perkenalan 2 hari, 1 hari aja hati-hati. Sekarang ini. Ya, bahaya ini. Kalau zaman dulu, perkenalan susah. Zaman saya masih remaja, surat-surat masih. 2 minggu belum tentu sampai. Nah, itu kalau sekarang tiung, sudah sampai. Nah, makanya saya bilang perkenalan 1 hari hati-hati. Perkenalan di dunia maya saja bahaya. Nanti bisa minta kopi darat. Nah, itu ketemu. Nah, itu. Dan bahaya. Hati-hati ya. Hati-hati betul. Masa perkenalan, masa pacaran ini baik. Nah, terjadi ya, yang tidak baik itu. Nah, terjadi hubungan yang tidak baik antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah. Masa perkenalan, masa pacaran, masa tunangan, bahkan bisa macam-macam. Nah, antara laki-laki dengan laki-laki bisa. Sekarang trennya ini, perempuan dengan perempuan. Hati-hati. Ini bahaya. Maaf ya, ini sudah di banyak yang setuju. Itu masuk logika. Masuk logika. Bahkan permisi, manusia dengan binatang. Logis. Ya daripada gini, logika.
Saya tidak bermaksud porno, tapi ini awasan bagi kita. Itu. Sampai nikah yang salah, ini yang mau dihancurkan. Kawin campur, kaum muda bagaimana? Banyak yang kawin campur, saya tinggalkan Tuhan. Kawin cerai akhirnya. Sampai kawin mengawinkan bebas. Semua hati-hati. Tuhan tolong kita semua. Tidak ada kepuasan. Kalau tidak ada pedang, tidak ada penyucian, pembaruan, tidak ada kepuasan. Mau diapakan tidak bisa puas. Sehingga cari kepuasan di dunia, semua. Atau kepuasan di dunia dimasukkan dalam ibadah. Seperti diskotik, dibuat seperti diskotik, remang-remang, senang remang-remang. Apa sih yang senang kaum muda sekarang di luar? Apa, nyanyinya gaya apa? Itu masuk. Nanti lain kali gaya apa lagi? Masuk. Bukan gaya surga lagi, gaya dunia. Mengerti ya? Sampai jatuh dalam dosa, sampai puncaknya dosa. Tuhan tolong kita semua, dan binasa juga waktu Yesus datang kedua. Jadi ini kemunafikan. Masuk di dalam ibadah pelayanan. Sampai tidak ada penyucian, pembaruan, jadi antikris semua. Sampai tidak ada kepuasan. Kepuasan itu dosa makan minum jadi Babel semua. Dosa makan minum mengarah pada Babel yang akan dibinasakan. Dua ini. Tidak ada kesucian, pembaruan, tidak ada kepuasan. Tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus. Urakan, bukan urapan, urakan akhirnya. Ibadah pelayanan urakan, bukan urapan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Ya, ayo Tuhan tolong betul-betul. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu akibatnya AB. Nah, A tambah B, kesucian dan kepuasan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, A dan B tidak bisa dipisahkan. Jadi artinya jika kita suci, berubah, maka kita puas. Jika kita suci dan diubahkan, maka kita mengalami kepuasan surga. Tidak akan mencari kepuasan dunia. Tapi jika kita tidak suci, maka kita, dan tidak berubah, kita pasti tidak puas. Saya ulang, mulai dari negatif dulu. Jika kita tidak suci, menolak pengajaran suku. Jika kita tidak suci, menolak pengajaran, tidak berubah, menolak pengajaran, maka pasti tidak puas. Tidak mengalami kepuasan tanpa urapan Roh Kudus. Sebaliknya, yang positif. Kalau kita mengutamakan firman pengajaran benar, sehingga kita disucikan, diubahkan, mengalami penyucian, pembaruan hidup, keubahan, maka kita akan mengalami kepuasan sejati, kepuasan surga, urapan Roh Kudus. Bisa? Jadi A dan B ini tidak bisa dipisahkan. Ulang. Jika kita menolak pengajaran, tidak suci, tidak berubah, maka kita tidak akan mengalami kepuasan surga. Tidak mengalami urapan Roh Kudus. Sebaliknya, kalau kita mengutamakan pedang firman, sehingga disucikan, diubahkan, maka kita akan mengalami kepuasan surga. Kepuasan surga, urapan Roh Kudus. Semakin disucikan, diubahkan, semakin merasakan kepuasan surga yang bertambah-tambah. Nah, itu suci berubah kepuasan surga. Nah, ibadah di situ. Cari kepuasan surga. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, kepuasan surga, memberi keuntungan besar. Ya, jadi ibadah pelayanan yang ditandai penyucian dan pembaruan, ditandai penyucian, pembaruan, dan ditandai dengan kepuasan surga. Penyucian, pembaruan, dan kepuasan surga, maka akan memberikan keuntungan besar. Sejauh mana untungnya? Berapa juta? Bukan. Keuntungan besar yaitu kita mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Wahyu 12:14. Keuntungan besar, kita mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Kepada perempuan itu gambaran gereja. Kita diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar.
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular antikris selama 1 masa 1 tahun, 2 masa 2 tahun, dan setengah masa setengah tahun 3,5 tahun. Yang ditekankan 2 sayap burung nasar besar. Nah, jadi ini ada hubungan, ya, ada korelasi yang positif, ya. Nah, penyucian, pembaruan, lihat Om, makin bahasa matematika ya, makin besar ya. Nah, kalau kesucian pembaruan makin besar, maka kepuasan surga makin besar, makin bertambah. Bisa ya? Jadi kesucian, keubahan hidup makin bertambah, maka kepuasan surga makin bertambah. Sehingga kans untuk ke dunia, untuk cari kepuasan makin kecil. Diajak teman dia, aduh aku malas. Nah, begitu. Ayo kita gini, malas aku, malas. Itu kalau kesucian pembaruan bertambah, maka kepuasan surga bertambah. Dan 2 sayap burung nasar bertambah besar. Nah, makin suci, sayapnya makin besar. Kepuasan makin besar, sayapnya makin besar. Begitu hubungannya. Makin suci, makin diubahkan, kepuasan semakin bertambah, 2 sayap burung nasar semakin besar. Semakin besar, sampai maksimal. Ini keuntungan kita. 2 sayap burung nasar ini tidak bisa dibeli dengan juta-juta, tidak bisa. Nanti harta di dunia ini dikuasai antikris. Nah, diblokir semua. Tidak boleh sombong-sombong. Kalau orang tua kita kaya ya syukuri. Syukur. Tapi jangan diandalkan, jangan sombong. Satu waktu akan diblokir semua. Nah, yang tidak bisa diblokir oleh antikris 2 sayap burung nasar. Tidak bisa diblokir, tidak bisa dihalangi. Malah tidak bisa dipandang. Tidak bisa dilihat lagi. Sudah cepat. Nah, sebaliknya yang mungkin memang orang tua kurang mampu dan lain-lain, jangan pesimis. Kita hidup bergantung 2 sayap burung nasar. Ini yang harus dikejar hari-hari. Saya percaya kalau kesucian, keubahan makin bertambah, kepuasan surga bertambah, 2 sayap makin besar, ya yang jasmani ikut juga. Amin. Berkat jasmani juga ikut juga. Tuhan ikutkan berkat jasmani. Tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Ya, Tuhan tolong, ayo fokuskan yang rohani. Tapi tetap kuliah, tetap kerja yang baik, tetap. Tapi ayo fokuskan ditambah kesucian, pembaruan. Supaya kepuasan bertambah, kebahagiaan surga bertambah. 2 sayap bertambah besar. Sampai maksimal. Ya, kalau kita tidak bercacat celah, nah nanti 2 sayap sudah maksimal, sudah paling besar. Apa kegunaan 2 sayap burung nasar? Kegunaan 2 sayap burung. Tadi nomor 1, baca lagi Wahyu 12:14. Ini menghadapi antikris. Menghadapi antikris, ya, menghadapi antikris, ya, ini kepada perempuan itu gereja diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa 1 tahun, dan 2 masa 2 tahun, dan setengah masa 3,5 tahun. Jadi kegunaan 2 sayap burung nasar adalah 2 sayap burung nasar yang besar, membawa kita melintasi badai lautan dunia. Melintasi badai lautan dunia. Mulai sekarang, badai itu sudah datang, sulit dunia ini. Celaka mara bahaya, tahu-tahu datang. Inilah dunia, badai datang sekonyong-konyong. Nah ini, 2 sayap burung nasar yang besar, membawa kita melintasi badai lautan dunia. Artinya, memelihara, melindungi kita yang kecil tak berdaya. Coba, setiap pribadi itu digambarkan kapal. Coba kapal dibanding lautan bagaimana? Pernah naik kapal? Kapal pelni, kapal besar itu. Nah itu, kalau di darat cukup. Kalau kapal lagi bersandar, ini Om dulu ikut KKR, ikut ini kunjungan, naik kapal laut dulu. Nah, kalau di darat, ya, di pelabuhan, besar sekali, besar. Mau naik ke atas kalau bawa koper bawa ini, susah, tinggi besar. Ya,
tinggi besar. Tapi kalau sudah di lautan, saya malam-malam keluar di lautan, begini, kecil sekali ya kapal itu. Dibanding, tidak terbatas pandangan. Sampai apa itu, bergidik boleh. Apa, merinding, ya, merinding. Ya. Kalau ada, aduh, ya, takut. Kecil, terlalu kecil. Nah itulah gambar. Makanya butuh dua sayap burung nasar yang besar. Karena kita kecil, butuh yang besar. Nah, jadi ini melindungi, memelihara kita yang kecil, tak berdaya. Di tengah kesulitan dunia, tambah sulit dunia. Di tengah kegoncangan dunia, mara bahaya celaka. Kegoncangan. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ini yang paling goncang. Semua diblokir sudah, tidak boleh. Punya ijazah sampai S3, kalau orang Kristen plak sudah. Ditok, tak, tidak boleh. Tidak guna, tidak ada guna. Punya duit, tidak ada guna, diblokir. Tidak ada, mau beli nasi pun tidak bisa, tidak boleh. Jual beli tidak boleh. Nah ini di saat itu kita butuh sayap. Mulai sekarang kita butuh sayap. Bagaimana kita tahu sekarang kesulitan-kesulitan, goncangan-goncangan di segala bidang. Tidak menentu. Tidak menentu. Dua sayap yang menolong kita melintasi badai lautan dunia. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini kita bisa betul-betul kita dipelihara, dilindungi sampai antikris berkuasa 3,5 tahun. Kita disingkirkan, artinya kita disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun. Dan dipelihara oleh Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Makanya kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci penting kaum muda. Latihan. Nah, saya bolak-balik menerangkan seperti mau kemana, yang ekstrim cuacanya. Mungkin mau ke kutub, perjalanan mau ke kutub utara, kutub selatan. Nah, kita latihan. Ayo, latihan pakai jaket tebal. Coba di sini pakai jaket tebal. Waduh, kuyus langsung. Keringat terus. Nah, tapi karena ke kutub latihan. Makanannya apa? Latihan. Nah, begitu juga kita nanti ke padang gurun. Tidak ada makanan lain kecuali firman pengajaran dan perjamuan suci. Makanya sekarang latihan makan firman dan perjamuan suci, terutama kebaktian pemuda boleh, tidak ada perjamuan sucinya, ditambah kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Harus itu latihan untuk hidup di padang gurun selama 3 tahun. Dulu Israel mana? Kalau tidak biasa bahaya. Ada bangsa kacauan, waktu itu bangsa kafir, ikut-ikut bangsa Israel keluar. Wah, ngacau dia. Mana mentimun, mana bawang pre, mana enakan di Mesir, mana di sini tidak ada apa-apa, cuma mana loh, tidak betah, tidak kerasan mau ke Mesir. Makanya latihan sekarang ini. Makan firman dan perjamuan suci. Nah, porsinya ditambah agak lama firman. Nah, makan namanya makan. Ya, latihan ini. Latihan menyingkir di padang gurun. Melintasi badai lautan dunia. Ya, melintasi badai lautan dunia. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ayo sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh Tuhan tolong kita semua. Nah, menyelesaikan juga masalah-masalah yang mustahil. Dulu ada ombak, ada tsunami, kalau punya sayap sudah selesai. Nah, 2 sayap burung nasar bagaikan tangan Tuhan yang menyelesaikan semua masalah. Ini melintasi badai, menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Yakin, jangan bimbang. Kalau bimbang tenggelam, yakin. Nah, kalau yakin Tuhan bekerja, kalau kita tidak yakin tidak bisa, malah tenggelam. Tuhan tidak bekerja malah kita tenggelam. Yakin supaya selesai semua masalah. Itu satu. Kedua, Yesaya 40 29 sampai 31. Nah, tadi
Saudara, kegunaan dua sayap untuk menghadapi kedatangan antikris ke dunia. Sekarang ini banyak antikris sudah goncang dunia. Ayo pakai sayap. Selain tetap belajar, kerja, tidak cukup untuk menghadapi antikris. Harus ada sayap. Bisa melintasi badai lautan dunia. Pemeliharaan perlindungan Tuhan. Ada penyelesaian masalah. Yang kedua, untuk menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Menghadapi kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah ini Yesaya 40. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang, burung nasar itu Raja Wali. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi dua sayap burung nasar memberi kekuatan ekstra kepada kita. Memberi kekuatan ekstra. Sehingga kita kuat untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Jangan loyo, jangan putus asa, kecewa, ya malas, jangan. Ayo, dua sayap burung nasar, firman Roh Kudus ini menambah, memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Memberi kekuatan ekstra kepada kita semua. Saudara, memberi kekuatan ekstra untuk tetap kuat teguh hati menantikan, tetap saudara kuat teguh hati menantikan kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah, ini kuat kita. Tidak loyo, lihat om, banyak sayap terkulai nanti. Terutama kaum muda. Disebutnya teruna-teruna menjadi lesu. Nah, orang muda menjadi lelah lesu. Kaum muda. Layani, serut, hilang. Nah itu. Karena apa? Tidak punya sayap. Tidak ada pengajaran, tidak ada urapan. Ya, melayani semangat, emosi. Semangat, hilang. Katanya orang-orang. Kristen om itu Kristen kapal selam. Kapal selam itu tahu. Pergi ke darat sebentar. Menyelam lama sekali. Datang, wah semangat ya. Tahu-tahu hilang. Nanti datang lagi sebentar, hilang. Nah itu. Karena tidak punya kekuatan dua sayap. Tidak punya firman dan Roh Kudus. Tidak kuat. Kalau cuma emosi, kekuatan, kepandaian, kekuatan, kekayaan, tidak kuat ikut Tuhan. Harus kekuatan sayap. Ya, ini. Jadi memberi kekuatan ekstra sehingga kita kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga kita tidak tersandung, tidak terjatuh. Nah, tadi, tidak tersandung, tidak terjatuh. Kuat teguh hati, tidak tersandung, tidak terjatuh. Dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Sama dengan tetap hidup benar dan suci. Tidak tersandung dalam dosa-dosa puncak dosa. Tidak tersandung, tidak terjatuh dalam panggilan pilihan. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai Tuhan datang kedua. Tidak tersandung, tidak terjatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Tetap hidup benar, suci, pertahankan. Dari ujung rambut sampai kaki. Mohon sama Tuhan nanti ya. Kekuatan sayap om juga sama. Kita sama. Dirongrong dosa setiap hari. Puncaknya dosa lewat pandangan, lewat pikiran, lewat semua. Kadang kita tidak kuat. Ayo minta kekuatan dari Tuhan. Untuk tetap hidup benar, hidup suci. Dari ujung rambut ke pandangan semua. Pikiran benar, suci. Tapi juga tidak tersandung dan tidak terjatuh dalam panggilan pilihan, ibadah pelayanan. Banyak yang mundur sudah, percuma, malas aku. Jangan, terus setia berkobar, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah ini kekuatan, sayap-sayap dikuatkan oleh Tuhan. Tetap terbang kita. Jangan loyo, kaum muda ya. Nah, kemudian tidak kecewa, tetap damai sejahtera. Tetap damai sejahtera. Ini kekuatan untuk kita damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, saudara, damai sejahtera. Tidak letih lesu, tidak beban berat. Tidak kecewa, tidak putus asa, damai sejahtera. Tidak kecewa, tidak putus asa,
karena sesuatu, tidak letih lesu, tidak beban berat, tapi semua enak dan ringan. Damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Teduh semua. Enak dan ringan. Damai sejahtera itu teduh. Jaga hati teduh. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak bangga karena suatu. Mengucap syukur. Kalau segala sesuatu itu membuat kita, loh kok gini. Jangan kecewa. Mengucap syukur. Tidak kecewa, tidak putus asa, mengucap syukur. Tidak bangga kalau diberkati, wah nilai bagus. Tidak bangga, mengucap syukur semua dari Tuhan. Nah itu teduh, damai sejahtera. Laut tidak bergelombang. Kadang gelombang kekecewaan, malas. Atau gelombang kebanggaan, sudah lupa Tuhan. Wah saya lupa Tuhan. Bahaya itu gelombang, menenggelamkan. Paling bagus stabil, teduh itu mengucap syukur. Saat kita, kok gini ya. Haleluya, Yesus, haleluya. Berikan kesabaran saya. Tuhan pasti tolong saya. Saat diberkati, saat itu jangan bangga. Terima kasih Yesus, kalau bukan engkau tidak bisa aku. Ini laut teduh terus, amin. Laut teduh terus, mengucap syukur. Bisa kamu muda? Nah itu, ya, laut teduh, damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Ya, enak dan ringan. Kalau sudah enak ringan, teduh, masa depan berhasil indah. Tuhan berikan masa depan berhasil. Nah inilah kekuatan sayap. Dua tangan Tuhan, dua sayap itu firman Roh Kudus, dua tangan Tuhan. Untuk kita semua. Malam ini diulurkan. Di sini WR4 Surabaya, Medan sama. Di mana kaum muda depan laptop, depan handphone, di mana saja. Di kamar-kamar ada yang di warnet, tidak punya handphone, tidak punya ini, di warnet dia sewa, ada mendengar firman. Tuhan tolong semua. Tuhan tolong semua. Ya, Tuhan tolong. Ayo, ini kedua, terakhir, ketiga. Untuk mengangkat tadi ke awan-awan. Mengangkat kita. Dua sayap burung nasar untuk mengangkat kita ke awan-awan permai. Saat Yesus datang kembali kedua kali. Saat Yesus datang kembali kedua kali. Mengangkat ke awan-awan ini sama dengan mengubahkan kita. Mengangkat itu mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, manusia mulia. Coba peragakan, kalau manusia daging seperti Om ini mau loncat turun, tidak bisa naik ke atas. Biar loncat gala, loncat ini hebat, loncat turun. Nah, supaya naik terus gimana Om? Harus diubahkan manusia darah daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Buktinya waktu Yesus bangkit, naik, tidak turun. Nanti baru turun kedua kali. Naik ke tahta Allah. Karena apa? Tubuhnya sudah berubah menjadi manusia rohani. Manusia sempurna. Nah kita juga. Dua sayap ini mengangkat kita ke awan-awan. Tidak turun-turun. Apa artinya? Mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Mulai dari apa Yesus? Kenapa Yesus ini bisa terangkat? Taat sampai mati. Karena Yesus taat sampai mati di kayu salib, maka dia bangkit dalam tubuh kemuliaan naik ke surga. Nah kita juga taat sampai mati. Taat sampai daging tak bersuara. Kalau Yesus taat sampai mati, kita bukan sampai mati meninggal dunia, taat sampai daging tak bersuara. Nah, contoh, selain Yesus, Adam Hawa, begitu tidak taat, diusir dari Firdaus, turun. Tidak bisa. Nah, kalau taat berarti naik. Taat naik, tidak taat turun. Nilai penghasilan yang kerja, semua. Kami hamba Tuhan, pelayanan, kalau taat naik. Kalau tidak taat turun. Kalau taat sama Tuhan naik. Taat pada pengajaran benar, taat sampai daging tak bersuara. Abraham sembelih anakmu, naik. Tapi kalau masa begitu, cuma begini, turun. Semua turun. Sampai kalau Yesus datang ketinggalan, tidak taat. Ayo taat, naik. Amin, naik. Mujizat itu mujizat rohani.
Keubahan hidup itu mujizat rohani. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Kalau kita taat, mujizat jasmani juga terjadi. Saudara, semua selesai, semua berhasil, indah semua. Mujizat jasmani. Tidak ada jadi ada. Mustahil jadi tidak mustahil. Gagal jadi berhasil, itu yang benar. Mujizat jasmani. Tidak ada jadi ada. Mustahil jadi tidak mustahil. Gagal jadi berhasil. Jatuh dipulihkan. Taat-taat diangkat semua. Ayo malam ini jangan ada sayap terkulai. Kalau Yesus datang kedua kali, betul-betul kita diubahkan sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai bersama Dia selama-lamanya. Ayo jangan munafik. Ibadah sampai dalam hati, yaitu terima pedang. Harus utamakan pedang. Supaya kita disucikan, diubahkan, maka kita mengalami kepuasan. Roh Kudus ada, kepuasan. Penyucian, kepuasan. Sayap tambah besar, sayap tambah, ini keuntungan. Sampai 2 sayap burung nasar yang besar. Untuk apa? Melintasi badai lautan dunia. Kesulitan apa? Ayo serahkan. 2 tangan Tuhan sayap itu. Tuhan tolong kita. Melintasi badai lautan dunia. Ya, sampai teduh damai sejahtera. Ya, melintasi badai lautan dunia ini. Memelihara, melindungi sampai selesai semua. Tuhan tolong. Yang kedua, untuk menyingkirkan ke padang gurun. Menyingkirkan ke padang gurun. Ya, memberi kekuatan ekstra. Pertama, menyingkirkan. Kedua, memberi kekuatan ekstra. Jangan loyo kau muda. Ayo, jangan letih lesu berat, kecewa. Ayo serahkan semua sama Tuhan. Yang ketiga, taat. Naik itu taat. Tidak taat turun. Tidak taat. Ayo naik. Ada sayap terkulai tadi, Tuhan beri kekuatan. Angkat semuanya. Saya mau kembali Tuhan. Sungguh-sungguh malam ini. Apapun yang dihadapi. Sudah jatuh, sudah ini, Tuhan masih beri kesempatan malam ini untuk diangkat. Dimanapun kita berada. Gagal, jatuh, ada kesempatan. Stop, sudah ada kesempatan. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Lingkupiku dengan sayapmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu. Mari. Haleluya. 47. Lingkupiku dengan sayapmu. 47. Haleluya. Kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau akur. Sungguh-sungguh yang sudah hafal tundukkan kepala. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau akur. Sekali lagi, minta kekuatan dari Tuhan.
saat badai bergelor. Ada dosa-dosa, ada masalah, ada kesulitan, bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang kau Allah. Dengan lagi terus tundukkan kepala. Ada waktu 3 menit, 5 menit. Tapi jangan ikut-ikut yang sungguh-sungguh butuh, yang merasa sayapnya terkulai. Tidak ada kemampuan melawan dosa, tidak ada kemampuan melawan masa depan, menghadapi apapun. Oh haleluya, menghadapi persoalan. Lagi. Ada yang mau maju ke depan, berlutut boleh. Jangan menghalangi. Di sini WR4, di Medan, di mana depan laptop dan maju. Jangan ikut-ikut, jangan gengsi. Haleluya. Merasa lemah hari-hari ini, lemah saya tuh. Gampang jatuh dalam dosa, gampang putus asa, kecewa, gampang bangga. Sulit masa depan, sulit persoalan-persoalan. Ayo datang, jangan gengsi. Siapapun juga datang, jangan gengsi. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Cukup kejatuhan-kejatuhan kami, kelemahan-kelemahan kami cukup sampai malam ini tuh. Oh kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan saya Tuhan. Haleluya. Angkat kami Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berada. Oh haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Oh haleluya. 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 Kuatkan sayap kami. Beri 2 sayap burung nasar Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Baharui kami. Baharui hamba Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Jangan kami tenggelam di lautan dunia. Tuhan tolong kami. Pulihkan kami malam ini. Kuatkan kami malam ini Tuhan. Haleluya. Dimanapun kami berada. Oh bisa menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Di awan yang permai. Tidak ada yang ketinggalan. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Tuhan tolong kami. Mujizat pasti terjadi. Mujizat rohani terjadi. Mujizat jasmani pasti terjadi. Tuhan tolong kami. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo sayap yang sudah terkulai. Sudah lemah mungkin kita hari-hari ini.
sudah tidak mampu, kalah terus dan lain-lain. Ayo malam ini kuat kembali, angkat dua tangan ke atas. Tidak kebetulan kita hadir, ada kekuatan ekstra dari Tuhan. Haleluya, angkat dua tangan. Oh haleluya, haleluya, kuatkan kembali Tuhan. Haleluya. Kami mau ikut Engkau sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan semua. Oh haleluya. Tidak jatuh lagi Tuhan, tidak kecewa lagi Tuhan, tidak bangga lagi. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Oh haleluya. Semua kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Peluk kami, pegang kami, naungi kami dengan sayap burung nasr. Pelukan tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh pulihkan kembali kami, pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Pulihkan kembali kami semua, saya juga Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, saat Engkau datang kami sempurna seperti Engkau, layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda semua di sini, WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu. Oh sayap, 2 sayap burung nasr menaungi kami, memeluk kami, melintasi badai lautan dunia Tuhan. Memberi kekuatan ekstra bertahan dalam Tuhan, sampai terangkat di awan-awan jika Engkau datang kembali. Memberi jaminan semua yang indah Tuhan, yang pasti dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih, mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih, jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pergumulan kaum muda dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang oleh apapun. Buka firman, buka jalan semua. Semakin hari semakin setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan yang bekerja, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan. Hutang piutang, butuh rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua, mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi UTS, UAS hari-hari ini, Tuhan tolong naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, Tuhan skripsi dan lain, tolong naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga berikan pergaulan yang baik Tuhan, jauhkan dari pergaulan duniawi, pergaulan Babel, pergaulan yang benar, suci di dalam Tuhan. Berikan perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua kaum muda, buka jalan semuanya. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Terima, selamatkan mereka semuanya. Gembalakan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami juga belum bisa membalas apa-apa. Tuhan pakai dalam pengajaran yang benar, tabisan benar, pertambahkan bilangan jiwa-jiwa. Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur hanya kepada saudara-saudara kami di luar negeri. Hari-hari ini juga yang bersekolah kerja, Tuhan juga lindungi. Tetap gembalakan, tetap naungi dengan sayap burung nasr. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan
akan terbang bersamamu. Bapa Engkau Raja atas semesta, Tuhan Asa, Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Engkau Raja atas semesta, Tuhan Asa, Kau Allahku. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7 kurang 10 pagi. Kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Ya, di sini. WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit. Ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Di Medan 19.15 Hotel Danau Toba Internasional di Medan. Royal Room jam 19.15. Gunakan hari libur, Tuhan memberikan nilai tambah. Om semua yang datang, kalau ada teman dan lain silakan untuk bersaksi. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mohon doa. Terima kasih juga untuk doanya di Jakarta, sudah Tuhan tolong. Nanti di Palopo ya, masih doakan ya di Palopo. Baik, Tuhan memberkati semua. Mohon doa Evelyn yang akan mengikuti lomba sains dan bahasa Inggris pada hari Minggu 18. Dr. Rudi Ponorogo. Ya. Yang berulang tahun hari ini Eudia Vanessa. Hari ini 17. Ibu Novriani Watikale Surabaya hari ini 17. Venda Vanessa Surabaya 17. Bapak Ari Sanjaya Kurniawan Juniadi Surabaya tanggal 18. Arta Novena Ompu Sungguh Surabaya 18, Tika Semida Kasugian 18, Maria Yosepin Kristanova 19, Ibu Rosa Ogi Jakarta 19, Kaila 19, Yohanes Divi Pratama Yosep 19, Dr. Andrew Abraham Damani Medan 20, Bapak Seno Prawira 20, Willem Rapel Chandra Surabaya 20, Yesi Fabio Verina 21, Novia Diansari 21, Margreta Surabaya 21, Novia Ayu Murnisari 21, Bapak Henry Palti Tampu Bolon Medan 22, Jessica 22, Nova Chelsea Boru Panggabian Medan 22, Mita Ayunda Putri 23, Ibu Tiarma Simarmata 23 November. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong Evelyn yang akan ujian, yang akan mengikuti lomba, Tuhan tolong berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, biar semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Berikan kami sehat, kuat, panjang umur semua, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang sakit Engkau jamah, Saudari Fani juga Engkau jamah Tuhan, kami serahkan. Yang tidak hadir, apapun keadaan mereka jamah semua, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, syukur kepadamu, segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang nanti kembali ke tempat masing-masing dari dekat jauh, baik di Malang, Medan, Surabaya dan sekitarnya semua, Tuhan lindungi sertai, jauhkan dari celaka marabaya. Tuhan peluk kami, Tuhan lindungi kami. Terima kasih, tiba di rumah selamat sehat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam beribadah kepadamu dengan setia dan berkobar, baik di sini, di Surabaya dan di Medan, untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kaum muda jadi saksimu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.